نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون في ابتداء مجالس. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح أولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها وجميع مشايخنا ومشايخنا ومشاهد البلدة وخصوصا إلى روح المؤلف الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدين والآخرة على هذه النية وكل نية صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الأول في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم وحلمه. إلى قوله ثم قال الغزالي وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. Masih di fasal yang pertama yang berkaitan sifat khuluqihi, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sabarnya, wa hilmihi dan sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan telah disebutkan berkaitan dengan sifat beliau yang ada kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga selanjutnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terakhir pelajaran kita yaitu pembacaan kitab kita ketika sampai perkataan Imam Al-Ghazali. Summa qala Al-Ghazali wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, haffal islama, mengelilingi, meliputi akan Islam, bimakarimil akhlaki, dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak, wa mahasinil a'mali, dan kebagusan-kebagusan perbuatan. Wa min dzalika, dan di antara yang demikian, itu di antara mahasinil a'mal, husnul muasyarati wa karamus sani'ati walinul janibi,
Lalu dijelaskan apa di antara mahasin, kebagusan-kebagusan perbuatan Islam, itu di antaranya husnul muasyarah, bagus dalam pergaulan. Bergaul dengan siapapun, Islam mengajarkan untuk selalu berbuat yang baik, ya. Wa karamus sani'ati, dan kemudian mulianya perbuatan, kada melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang bagus-bagus saja. Kayak apa standar bagus itu? Sesuatu yang kita merasa malu dalam melakukannya. Kalau kamu melakukannya di hadapan orang banyak, maka di tempat nang sendiri pun juga berarti jangan dilakukan. Itu adalah perbuatan yang bagus. Walinul janibi, dan kemudian lagi bersifat tawadhu. Dimaksud dari linul janib, lembutnya sisi atau samping, itu adalah yang diinginkan, artinya yaitu bersifat tawadhu. Karena ketika orang tawadhu, ini tuh apa? Menundukkan, merendahkan. Maka itulah yang dimaksud dengan linul janib. Wa badlul ma'rufi, dan kemudian memberikan perbuatan yang baik, mengerahkan perbuatan yang baik dalam berbuat yang bagus. Wa it'amut ta'am, dan kemudian juga termasuk akhlak mahasin yang bagus-bagus tadi, perbuatan bagus apa? It'amut ta'am, memberi makanan kepada orang-orang. Jikalau ada kelebihan lalu memberi makan, itu termasuk perbuatan yang mulia. It'amut ta'am, bahkan dalam hadis disebutkan bisa membawa masuk ke dalam surga. It'amut ta'am wa ifsya'us salam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Perbuatan yang memasukkan ke dalam surga itu diantaranya it'amut ta'am wa ifsya'us salam, ya rahmatullah. Ifsya'us salam, dan menyebarkan salam. Wassallu bil lail, dan sembahyang di waktu malam. Wan nasu niyam, sedangkan orang-orang dalam keadaan guring. Tadkhulul jannah, maka kamu masuk ke dalam surga bisalam. Wa ifsya'us salam, nah ini menyebarkan salam, baik nang kita kenal ataupun nang kada dikenal. Makanya di hadis lain disebutkan di antara tanda-tanda kiamat yaitu apa? Kada memberi salam kecuali kepada orang yang dikenal. Itu sudah termasuk tanda kiamat. Kada salam kecuali orang patuh. Wah, ini jangankan nang patuh, nang kada patuh, nang patuh aja kada bersalam sudah. Maka berarti kiamat parak benar. Makanya yang belum kawin lah kasih kawin kalau pindah kiamat bujuran. Wa iyadatul maridil muslim, dan kemudian meelangi orang garing nang muslim. Orang-orang muslim nang ada nang garing, maka kita elangi. Jika ada kesempatan, beelang kepada orang-orang nang garing. Baik patuh kada patuh. Makanya rumah sakit itu kan tempatnya orang garing. Cuman permasalahannya di rumah sakit itu kan ada jam apa? Jam bezuk, jam beelangi. Jadi kalau kada jamnya kada kau melangi. Mbah itu ditakunya pulang keluarganya siapa pian? Awak udah keluarga bang di sini. Mbah apa pian ke sini? Anu benar ya baca cari kalau bina ada yang mau jadi keluarga aku. Maksudnya apa beelang, tapi kada kawa untuk rumah sakit kita. Ya setidak-tidaknya jikalau ada orang-orang yang dekat tetangga atau orang yang kita kenal, maka kita coba untuk meelangi ketika mereka garing. Barran kana au fajiran, baik orang yang baik karena adanya orang yang garing tadi itu, au fajiran ataupun orang yang kada bagus, orang yang nakal, orang yang jelek misalnya kelakuannya, tetap kita elangi. Jangan berpendapat bah itu patuh lah sejarahnya garing, apang hidupnya kelakuan kada keruan tampuh. Ya. Jangan juga seperti itu. Andai kata memang asa kada kau meelangi, ya sudah kada usah berpender nang kada baik, berdiam aja. Tapi anjurannya di sini
kita disuruh meelangi baik nang bagus ataupun nang kada bagus orangnya. Ini termasuk kebagusan daripada amal dalam Islam. Wa tasyi'u janazatil muslim, dan kemudian meiringi jenazah orang yang meninggal daripada orang muslim. Meantarakan dari rumah ke masjid, kemudian dari masjid setelah sembahyang sampai ke kuburan. Itu pahalanya qiratani, 2 qirat. Lalu sahabat bertakun, wa mal qirat ya Rasulullah? Qirat itu mithlu jabalil Uhud. 1 qirat sama dengan seperti gunung Uhud. Jadi kalau mulai rumah mengantar sampai ke masjid saja 4 sembahyang 1 qirat, pahalanya kayak gunung Uhud. Kemudian yang kedua, kalau sampai ke kubur maka itu dapat 2 qirat. Apalagi mengantarkannya berjalan pulang, pahalanya ganda-ganda. Wah, ini kan banyak nak ada berjalan sudah mengantar pemotor berataan. Jenazahnya pemotor nang mengantarkan kada ada lagi mengiringi, sebab kada kau mengiringi motor maka berkendaraan, dan kada mengiringi juga biasanya nang mengantar ini berdahulu sudah di kuburnya hadang. Jadi kada ada lagi nang mengantarkan tuh, ada istilahnya tinggal supir ambulan non keluarga lagi. Nah, ini perubahannya. Padahal dulu kita, seingat ulun di kampung kita ini, kalau ada orang meninggal tuh ke masjidan berataan menyembahyangakan, mbah tentu menyembahyangakan, karena mengantarkan pulang angkat ke ini sampai ke mana? Oh, nang jauh, Karangan Putih, Kampung Jawa, Tanjung Rema, sampai berjalan bukaan kami. Karena buliknya berjalan pulang, karena tapi ada bisi kendaraan bahari. Ya. Tapi itulah memang sunnah gitu antar ya. Kecuali kalau disembayangkan di Masjid Al-Karamah, dikubur di kandangan, mantar berjalan, insya Allah 2 hari sampai. Ya. Kalau jauh itu wajar ya, diantar pakai mobil. Ya intinya ini termasuk mahasin juga ya. Wa husnul jiwari man jawarta, dan juga bagusnya bertetangga, liman jawarta, terhadap orang yang engkau bertetangga lawannya. Bajiran bertetangga maka bagus-bagus, apalagi tawing besampuk pian ini luar biasa ya. Maka hak-haknya jiran itu ada, apalagi tetangganya pulang orang keluarga sendiri, maka itu ada 3 hak. Hak tetangga inya muslim, hak tetangga inya sebagai orang Islam, atau hak tetangga sebagai orang muslim, yang kedua hak tetangga sebagai keluarga, kemudian yang ketiga itu memang hak jiran itu sendiri. Jadi sebagai orang muslim, sebagai keluarga, dan sebagai tetangga, yang mana tetangga ini mencakup siapa saja. Orang kafir kah kita bertetangga, kita harus bagus. Kalau inya muslim bertambah 2 hak jadinya karena inya muslim. Kalau keluarga maka bertambah pulang sebagai keluarga. 3 yang harus kita tunaikan kalau itu orang muslim ya. Musliman kana au kafiran, baik tetangganya muslim ataupun orang kafir. Apalagi ngaran sidin sudah muslim pulang tetangganya, panang muslim tetangga mana panang muslim. Maka harus dijaga bujur-bujur panang muslim nenek. Ya, sidin yang merawat langgar, sidin yang masya Allah ya, jasanya beliau menyiapkan ini, menyiapkan itu ya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau ya. Dan mudah-mudahan ada muslim-muslim yang lain pulang ke generasi selanjutnya yang mau lillahi ta'ala mengurusi tempat ibadahnya Allah dan majlis-majlis ilmu ya, karena ini perlu generasi, karena amun sudah jauh-jauhan kada mau ya ngalih. Makanya kayak kenanakan kita yang mau kelanggar, ini generasi yang cagar melanjutkan. Jadi begaya-begaya sedikit kada apa-apa lah, asal jangan kemaukan aja. Aman sudah kelimpatan ya kada apa-apa ditago, tapi aman sekedar biasa aja ya biar kada usah tapi dikarasi benar ya. Karena mereka inilah kena nang cagar generasi yang merusakkan. Tapi kalau dikutani disariki akhirnya kada mau kelanggar, kada mau ke masjid, kada mau ke majelis, akhirnya Pak kada tahu lagi nya kena lawan masjid. Makanya ujar Sayyidina siapa?
Salahuddin Al-Ayyubi, ingatlah atau hati-hatilah engkau jikalau anak-anak kalian, generasi kalian yang kecil-kecil sudah tidak ada lagi ke masjid, tidak ada lagi ke tempat ibadah, maka tunggu kehancurannya. Karena apa? Tidak ada lagi didikan-didikan untuk supaya mereka memperhatikan akan agama Islam. Nah, maka generasi-generasi ini ya dijaga. Dan di sini alhamdulillah ada pengajian, sembahyang berjamaah banyak dibandingkan di tempat lain. Banyakan lain Bang, tapi banyak sini masya Allah ya. Aman berbanding wadah ulun ya, apalagi di situ kan lain. Kau dihitung orangnya. Amun di sini masya Allah masih sembahyang maghrib 3 shaf, sembahyang isya banyak, apalagi pas pengajian ini banyak benar orangnya sembayangan. Nah, sembahyang subuh banyak di rumah masing-masing. Wa tauqiru disyaibatil muslim, dan lagi di antara mahasin kebagusan amal itu apa? Menghormati. Taukir artinya apa? Menghormati, menghargai disyaibati, orang yang mempunyai uban al muslim. Jadi disyaibah itu maksudnya orang yang sudah bauban. Artinya apa orang sudah bauban? Orang nang tua, dihormati, dihargai. Jangan wani lawan orang tua. Di antara faedahnya wani menghormati lawan orang tua. Barang siapa yang menghormati orang nang tua, maka inya pun kena akan dihormati orang juga ketika inya tua. Di situ menunjukkan apa? Inya jagar berumur panjang. Karena disebutkan jikalau kamu menghormati orang tua, maka kamu nanti jika kamu tua, kamu akan dihormati orang. Artinya apa? Kamu jagar berumur panjang, sebab kada mungkin sampai tua kalau ada umur panjang. Maka kenanakan, ayo kalau orang tua hormat, hargai, jangan ketujuh mulu-ulu, jangan ya sampai jurang tuh melawan orang tua dipadahi. Ini generasi kita ini ya diingatakan ya, apalagi zaman ini kan kenakan ini sudah masya Allah apa jurang tuh aktif betakun pintar-pintar melawan mendebat orang tua pintar-pintar. Kalau bahari kan anak-anak kada, tapi mbaknya dicelengi kuitan sudah diam. Wah ini dicelengi juga banyak. Kenanakan sudah masya Allah luar biasa. Maka masing-masing orang tua untuk saling mengingatkan kepada anaknya, ayo belajar, hormati. Kalau memang ya orang tua jangan bersisi ngarannya aja. Kalau memang orang itu misalnya dikira paman, kakak, hormat. Wa ijabatu da'wati ta'am, dan kemudian mengabulkan undangan makan. Da'wati ta'am, undangan makan, ini juga termasuk mahasin, kebagusan dalam Islam. Namun ini insya Allah setuju aja kalau ada orang bekio, insya Allah kada menolak Bang makanan, urusan makan ya. Apalagi santri yang memang bemasak, tampulu ada namang iyo, pernah dulu bemasak lumayan kan ya. Ya, pengalaman ulun juga gitu dulu waktu mondok di Bangil, kalau ada mahadang banan orang bekion itu, maka di sana berbatas kalau di Jawa itu kan, jadinya minta 10 ikung aja. Ini nang kada kena iam nasa ya Allah. Atau pas kena ujar guru kena ada 10 ikung di kiau. Itu berharap mudah-mudahan ulun. Soalnya apa? Makan gratis, buliknya pulang disangui. Itu di Jawa. Makanya kada banyak bekiawan. Kalau kita di sini kan bekiau serumahan, beundangan serumahan kada apa datang. Soalnya Pak makan bener aja. Nah, berkatannya ini nang tangali di sana. Karena berkatannya kan lumayan, ada baras, gula, macam-macam. Lumayan tambahan untuk pondokan itu wah. Berharga benar. Minyak misalnya lumayan. Cuman kena digilir kalau ada orang bekiu itu kada kena 10 kena nang akan datang lain pula supaya terasai beritaan. Wadah kita sini kan pondokan di Kiawi, apalagi malam Selasa kini bekiawan sabarataan lah kena datangan. Kada ada pilih-pilih sabarataan di Kiau. Lumayan makan dulu gratis. Ya.
Wad du'a'u alaihi, dan juga jangan kada ingat mendoakan imbahnya di kieu orang makan sakalinya bulik mendusur lah langsung terima kasih ada apalagi mendoakan, ini jangan. Salah satu adab kita kalau diundang maka kita mendoakan sebagaimana doa Nabi ketika diundang doa Nabi ketika beliau diundang makan, lalu beliau mendoakan aftara indakumus saimun akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa aftara indakumus saimun. Itu doa Nabi ketika diundang makan. Itu apa? Semoga memakan kepada makanan engkau itu orang-orang yang baik-baik. Jadi nang datang ke rumah ikam karena orang yang baik-baik. Itu doa Nabi. Kita kadang terkeingatan banyak sudah makan tuntung paling alhamdulillahilladzi at'amana, itu doa memang doa makan, tapi doa untuk sahibul bait yang mengundang maka akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar, itu doanya. Wal afu, dan memberi maaf, ini juga termasuk akhlak nang mulia ya, sebab memberi maaf itu berat. Meminta maaf aja itu berat, apalagi memberi maaf. Antara memberi lawan meminta, dua-duanya perkara ini berat, apalagi bagi orang yang kada terbiasa minta maaf, bah ngalih benar tuh karas kedohokon udah minta maaf, bawanya sampai mati dah udah minta maaf. Itu ada orang minta maaf sama juga ada mau kendem beri maaf, pokoknya sampai mati kan beri maaf. Kelimpatan mana sakit hatinya mungkin sudah sampai kada mau memberi maaf ya. Padahal memberi maaf itu sifat termasuk yang mulia juga. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, orang yang menahan amarah kuat dan memberi maaf kepada orang-orang lain ya. Wal islahu bainan nas, dan kemudian mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih. Ada orang berdauran maka inya mendamaikan. Jikalau diminta maka masuk kita membantu untuk mendamaikan, tapi kalau kada diminta ya ini hati-hati. Selama orang kada meminta benar biar aja dulu letakkan, karena masuk ke dalam urusan orang lain itu kadang-kadang bukannya menambah jadi menghilangkan masalah, justru menimbulkan masalah. Apalagi orang dua laki bini lagi berdauran, seorang empat dia masuk ke dalam urusannya dan ada kesannya membela nang bini, ini daki tambah daur dekirnya ya. Jadi mendamaikan ini termasuk sifat daripada Al-Habib Amr bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau itu disebutkan dalam manaqib jarang sembahyang Jumat di kampung Sidin. Setiap kali Jumat itu keluar kemana-mana untuk berdakwah. Di antara kegiatan beliau juga mendamaikan di antara suku-suku nang berkelahi, karena bahari di zaman itu kan banyak suku-suku nang bertikai berkelahian gara-gara beliau turun lalu membantu untuk mendamaikan. Wal judu wal karamu was samahatu, jud yaitu dermawan ya. Wal karamu, dan bersifat pemurah. Wassamahatu, dan bersifat toleransi. Samahah. Jud dermawan tadi. Wal karamu yaitu pemurah, karena dermawan lawan pemurah ini kurang lebih aja, namun di dalam bahasa Arab ada bedanya ya. Jadi kalau al-karam yaitu al-infaqu bi tibi nafsin fima ya'zumu qadruhu wa nafuhu. Dermawan atau karam itu apa? Menginfakkan sesuatu dengan hati nang senang pada perkara nang nilainya besar dan manfaatnya besar, itu dermawan. Kalau memberi duit 10.000 aja masih kan manfaat tapi biasa, dan kadang memberinya terpaksa, ini kada dermawan lagi.
Tapi kalau orang dermawan seperti yang disebutkan dalam sejarah itu Pak Hatim At-Ta'i, orang yang rela menyembelih kuda kesayangannya ketika ada tamu datang dan kada ada makanan, disembelih sidin kuda kesayangan, padahal itu kuda sangat disayangi. Tapi karena beliau dikenal sebagai orang dermawan dan kemudian ada tamu nang datang kada ada nang disurungi, maka beliau sembelih kuda tadi itu untuk diberi makan anak-anak. Sedangkan al-karam itu tadi bersifat pemurah. Ini adalah gampang dalam membantu orang lain dari segi hartanya, yaitu suhulatul infak alal aqaribi wal ajanib. Gampang berinfak kepada keluarga-keluarga yang dekat dan juga kepada orang asing. Ini pemurah namanya. Tapi kalau dermawan tingkatannya lebih lagi di atas. Karena apa? Nilainya yang dikeluarkan itu lebih besar. Kalau orang yang pemurah ini ya ketujuh memberi, ketujuh bersedekah, tapi ya biasa, nilainya sederhana aja ya. Wasamahah, sedangkan samah ini toleransi, ya mirip dengan dari al-afu, memaafkan. Kada tapi banyak menuntut, walaupun inya bujur, nya kada tapi menuntut. Wal ibtida'u bisalam, dan memulai dengan memberi salam. Wa kazmul gaizi, dan menahan amarah. Wal afu anin nas, dan memaafkan daripada orang-orang. Wajtinabu, dan menjauhi ma harramahul Islam, dan menjauhi sesuatu harramahul Islam, mengharamkan akan dia oleh Islam, minal lahwi, daripada lahwun, sesuatu yang melalaikan. Wal batili, dan menjauhi nang batil, perkara nang kada benar. Wal ghina, dan menjauhi daripada nyanyian-nyanyian nang menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat. Wal ma'azif kulliha, dan menjauhi juga apa? Ma'azif, alat-alat musik nang diharamakan, kulliha seberataan ya. Wa kulli dhi witrin, dan setiap sesuatu menjauhi perkara yang mempunyai watrin, yaitu yang mempunyai sifat dendam, menimbulkan perkara dendam. Wa kulli dhi zahlin, dan perkara, yaitu menjauhi perkara-perkara yang mempunyai sifat hikdun, yaitu apa? Hasud atau dengki. Jadi jangan diparaki perkara nang cagar menimbulkan sifat kepada sifat dengki, hindari dan jauhi. Wal ghibati, dan menjauhi gibah. Wal kadhibi, dan menjauhi kebohongan. Wal bukhli, dan menjauhi sifat papik. Wasyuhi, dan engken. Bukhlun wasyuhun itu kalau bahasa kita sama-sama artinya apik, tapi ada tingkatannya, ada nang apik, ada nang engken, berajut. Syuhun itu berajut sudah ya. Apik itu wajar. Setiap orang yang berusaha uyuh dapat, lalu kemudian inya menyayangi, itu masih dalam batasan normal. Tapi ketika sudah berlebihan, sayang benar, kada mau lalu keluar sama sekali, itu masuk kepada tingkatan syuhun. Ada lagi yang lebih parah, sudah kada ampun inya, tapi orang yang mengeluarkan hendak bersedekah ditangatinya, ini parah benar sudah ya. Orang hendak berbuat baik, hendak bersedekah, dosanya wak ditangatinya, jangan lah, padahal inya kada mengeluarkan apa-apa, kada rugi apa-apa, tapi melihat orang lain bersedekah itu rasa kehilangan doanya, padahal kada rugi apa-apa. Nah itu tingkatan lain daripada apik namanya, daripada bukhlun ya. Wal jafai, dan kemudian japa, lalu kupik.
الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجيم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا بلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الحمد لله. Panas nih. Angkat tangan masih bismillah. Makan ini. Pokpol. Nanti besok masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamsan, makan. Nah, silahkan nikmati kopinya, yang dapat kopi, tehnya, yang dapat teh. Ya. Setiap sesuatu dipakai maka lawas kelawasan ini akan betuha. Apa aja itu? Kecuali teh celup, setiap kali dipakai tambah bahanumnya. Jadi perkara yang termasuk antik tambah dipakai tambah bahanum. Sekalinya apa? Teh celup. Amun yang lain dipakai tambah betuha. Nah, kemudian selanjutnya sifat mahasinil akhlak. Mahasinil amal itu al-jafa. Yang kita disuruh meninggalkan itu al-jafa adalah apa? Bersifat kaku atau bahasa kita itu apa? Kadang mau menagur. Kaku. Cuek. Bahasanya cuek. Seperti di hadis Rasul menyebutkan manzaral Madinah walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berziarah datang ke Madinah kemudian kada meelangi aku, kada menziarahi aku, kata Nabi, faqad jafani, maka orang itu telah berbuat kaku, bersifat kaku atau cuek kepada aku. Ya apa sudah di Madinah kada berziarah ke makam Rasul, ini luar biasa berarti. Pada peduli lalu ya. Wal makri, dan meninggalkan makar, wal khadi'ah yaitu tipu daya, melakukan penipuan ya. Wan namimati, dan meninggalkan namimah, adu asah, wasu'idati baini, dan buruk sangka, wa qati'atil arham, dan memutuskan, menjauhi daripada memutuskan tali silaturahmi, wa su'il khuluqi wa takabburi, dan menjauhi daripada buruknya perilaku, wa takabburi, dan menjauhi sifat sombong, wal fakhri, dan bersikap fakhr itu koyok,
bak koyo jarang tuh. Lain koyo nang ditempelangan di awak tuh lain. Itu salon pas sekarang. Koyo bahasa itu apa? Angkuh, pina bepiragah benar. Pina inya aja pak iyanya itu tinggal akan termasuk kategori orang yang sombong. Wal ikhtiyali wal istitalati wal badhi wal fuhshi wat tafahushi wal hikdi wal hasadi wat diyarati wal bagi wal udwani wal zulmi. Ini semua perkara yang kita disuruh meninggalkan dan termasuk mahasin kebagusan perbuatan, yaitu meninggalkan ini tadi. Ikhtiyar itu melakukan khianat wal istitalati dan merasa tinggi, wal badhi dan bersifat pemarah, wal fuhshi dan bersifat atau berkata-kata nang keji. Tafahus yaitu melakukan perbuatan yang keji, wal hikdi wal hasadi, hikid dengki, hasud, wat tiarati dan berbuat tiarah, itu modelnya bersifat pesimis tiarah, wal bagi dan menjadi orang yang pembangkang, wal udwani dan bermusuh-musuhan, wa zulmi dan berbuat zalim. Itulah masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasul, innallaha haffal Islam bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Lalu oleh Imam Ghazali dirinciakan apa aja yang masuk kategori mahasinil a'mal, yaitu tadi mulai husnul muasyarah dan seterusnya. Qauluhu dan kemudian perkataan, ini syarah daripada musannif. Qauluhu itu perkataannya, watru maknanya apa? As-sa'ru, dendam, perbuatan yang menjadikan kita dendam atau ingin membalas dendam. Wazakhlu al-hikdu wal adawatu was-sa'ru aidan, dan makna az-zahlu yang tadi telah lewat sebelah itu maknanya Pak hikdun wal adawah, dengki dan permusuhan. Was-sa'ru aidan. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, falam yada' nasihatan jamilatan illa wa qad da'ana ilaiha wa amarna biha. Dan berkata Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, falam yada', tidaklah meninggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihatan akan satu nasihat jamilatan yang bagus, illa melainkan wa qad da'ana, beliau telah mengajak kita ilaiha kepadanya, wa amarna dan memerintahkan kita biha dengan bersifat yang bagus tadi itu. Walam yada' gishan au qala aiban au qala syai'an, dan tidaklah juga meninggalkan akan gish, tipuan, membunguli orang, au qala atau perkataannya lagi aiban, yaitu tidaklah meninggalkan menyebutkan akan suatu aib, au qala syai'an atau sesuatu, illa melainkan Rasul hadzaranahu wa nahana anhu. Hadzarana itu apa? Mengingatkan kita, memadahi kita, wa nahana dan melarang kita untuk melakukan yang tadi gish ataupun aib tadi itu. Wa yakfi min dzalika kullihi hadhil ayat, dan cukuplah daripada seberataan itu al ayat, yaitu firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba'i wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini biasa dibaca khatib di khutbah kedua. Ya. Hafal para jamaah mendengarkan, karena setiap kali ini diulang-ulang. Seandainya disuruh naik jadi khotib bisa kawat juga sudah pendengarnya, karena kerancangan mendengar sudah hafal, insyaallah. Kecuali mereka orang-orang yang teguring waktu khutbah kan hafal-hafal. Bertahun-tahun mendengarkan khutbah ditakutin apa tahu orang tahun dah pokoknya banyak orang sembayangan bangun. Nah,
Jadi, tapi kalau orang yang tiap Jumat mendengarkan, insya Allah kerancakan mendengar itu apa? Apalagi sambil mengumpati, alhamdulillah, siapa tahu suatu saat khotib tergugur dari mimbar kada kau menerusakan, siapa yang menerusakan? Nah ini nang ada naik aja, makan itu biasanya duduk di warung aja sekalinya kawa jadi khotib, takut orang di mana pengen belajar, aku ada belajar hafal sudah kerancakan mendengar, insyaallah. Kan ada kejadian guru siapa aja nang kisahnya tuh nang meninggal sini waktu berdakwah, Guru Salman Al-Farisi kan ada sedikit orang rantau. Jadi sini meninggalnya di daerah Berau ke waktu dakwahnya. Sini itu memang orang alim tapinya ya. Cuman kadang menunjukkan kealim beliau. Jadi mbahnya datang dari Mekah menuntut ilmu. Biasanya berjualan apa? Waktu itu di pasar berjualan. Pas hari Jumat berjualan di masjid itu ada khotibnya. Kayak apa bingung orangnya. Sidin dia mana anak-anak ada aja sidin naik sidin. Oh, masya Allah takajutan juga. Maka sidin biasa berjualan di pasar kada disangka kau jadi khotib. Nah imbah itu ketahuan ternyata beliau orang alim, orang berilmu memang. Nah, beda kalau nang rancak mendengar bandar. Jadi kan dia hafal bandar aja, amun berilmunya kada cuma hafal gitu. Ya kerancakan mendengarkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pian aman sorangannya maneh hafal aja, coba kena pas berhadapan orang banyak tahu rasanya. Melihat orang khotib pinanya mana aja khotib dengan bisa coba pian naik, apalagi naik di Masjid Al-Karomah, insya Allah bisa lihat menggatar lintuh karena gampangan yang dihadapi ulama-ulama apalagi orang banyak. Jadi wajar kalau ada orang kelihatan menggatar, wajar itu. Nang sudah tahunan aja masih menggatar apalagi nang hanyar misalnya. Memang beda. Makanya kenapa dianjurkan kita di kalangan kita ini pakai teks, ada tag, ada tulisan supaya kada kalau seandainya apa jurang tuh blank ada nih di muka. Tapi kalau mengandalkan hafalan aja pian musia pas tadi grogi entah napa hilang. Napa ini? Hang langsung komputer tuh hang kalau napa? Di Bangil pernah juga belum dengar cerita khutbah naik kada betek-tek sekalinya laos pada kada sing ampihan kada kau menyetop dan ini terjadi subhanallah sampai orang jamaah ini sudah gelisah laosnya kada ampihan. Dan ceritanya kemudian Pak Allah yarham Habib Hasan nang menyuruh turun beliau menutup menyetop menyapa mampir khutbah itu. Ini ngetaki apa? Kada kau mampihi terus saja. Itu cerita di Bangil sana. Wallah alam ulum kada tahu wujud kejadiannya. Cuman ada cerita gitu dari kekawanan yang kemudian Habib Hasan Allahyarham beliau menyuruh orang itu turun lalu beliau menyetopkan akhirnya sembahyangan. Nah itu resiko kada betek ya. Tapi kalau betek ini kan sudah dan supaya kada gerogi lagi jangan melihat waduh orang lihat teh paling melelek sedikit aja. Soalnya nang mau lagi gerogi itu bangkat sudah bangkat membuliki mana tadi hilang tek salah sudah sambungannya. Kecuali ini memang orang profesional betul kayak Al Habib Umar itu masya Allah kalau khutbah kada betek-tekan tapi bahasa Arab ya kadang lawas khutbah itu dan masya Allah ilmunya luar biasa ya. Tapi kalau level-level yang biasa ini betek itu lebih aman lawan supaya apa kada kemana-mana sebab kalau kada betek ini kan ya napa nang diingat itu nang keluar kena. Tapi kalau betek itu ya di situ pang sudah nah ini aja fokus di sini aja jadi banyak tuntung habis selesai lebih aman lebih lebih fokus dalam menyampaikan tema. Karena kita kan dalam khutbah itu biasanya ada tema-tema yang Anda disampaikan secara khusus. Nah,
Kalau judulnya aja nang dihafali, bisa aja bagi orang yang pengalaman judulnya misalnya tentang marah, ayatnya datang karena itu kemana-mana putar. Tapi kalau betul sudah aman, insya Allah. Kan suatu saat kena yang sudah menuntut ilmu di sini bolehkan ke kampung masing-masing, lalu diminta untuk jadi khatib. Ya persiapannya karena mau kada mau kalau sudah menuntut ilmu apalagi ke Martapura sekolah di Darussalam, anggapan orang yang banyak lulus Darussalam alim langsung, padahal sekolahnya sebulan sekali. Banyak ujian hanya pindah rajin turun. Ini kan menyambat memang kenyataan buat laki yang banyak itu, ambabinian ada juga tapi kada banyak. Berprestasi ya, soalnya prestasi dalam ketidakhadiran dalam sekolah nomor 1 paling banyak goib di kelas. Tapi di sini tidak ya, namun sudah rajin ke pengajian insya Allah sekolah pun rajin ya. Kalau sudah koler pengajian koler, sekolah koler. Iya itu tadi tahu-tahu kan tiap bulan minta kirimin ukar kitab, mak tukar kitab pulang sekalinya banyak sampai didatang kuitan jangan ada kitab, habis nukar kuota aja lain kitab. Nah, innallaha ya'muru bil adli. Dari tadi kata Sidina Anas apa? Mengenai Rasul itu kada menyuruh sesuatu melainkan beliau mengajak kita kepada tidak ada suatu perbuatan baik melainkan mengajak kita untuk melakukan, dan kada ada suatu perbuatan yang aib yang kada bagus melainkan beliau mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk meninggalkan. Maka cukup dalam satu ayat sebagai bukti, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan bagus, wa ita'idil qurba dan memberikan kepada yang keluarga yang dekat ya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan mencegah daripada perbuatan keji, mungkar, wal baghi dan berbuat zalim. Ya'izukum menasihati kalian la'allakum tadhakkarun, semoga kalian semua menjadi orang yang ingat. Wa qala Mu'az Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Awsani telah berwasiat kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, ya Mu'az, usika bittiqaillahi, aku wasiatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah, wasidqil hadis dan jujur dalam berkata-kata. Ini wasiat Rasul kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal yang untuk kita juga seberataan. Jadi Sayyidina Mu'ad mengesahkan sini wal wafa bil ahdi dan tepat dalam berjanji. Makanya jangan ketujuh berjanji kalau akhirnya mengingkari. Jangan ketujuh memberi harapan kalau kadakawa memberi kepastian. Berjanji lawan bebinian aku siap membantu untuk sekolah kena aku berdatang. Oh jenang biniannya pian jangan memberi janji-janji ulun, amun kadakawa memberi kepastian lawan ulun. Akhirnya pokoknya ini sebagai bukti aku janji lawan ikam, aku siap. Bulik sekolah, tuntung sekolah, aku langsung datang pertama ke rumah orang tua ikam. Tapi itu laki-laki, dan rata-rata laki-laki itu pembohong. Tapi dijawab oleh dulu Gubernur Jawa Timur siapa? Wakil kah siapa? Basopi Sudirman. Wakil ya, wakil gubernur Basopi Sudirman. Dijawab oleh Sidin apa? Tidak semua laki-laki pembohong. Ada lagunya tidak semua. Bujur juga laki-laki merasa terbela itu karena bebinian madahkan laki-laki ini pendusta aja berataan sama aja. Tapi dijawab oleh beliau, tidak semua laki-laki berdusta. Wa ada'il amanati dan menunaikan amanah. Ini nasihat Rasul juga, kalau kita diamanahi maka tunaikan bujur-bujur. Jikalau kada kawa menyampaikan amanah maka lebih baik tolak.
Di antara amanah yaitu adalah seorang pemimpin. Kalau kada kau jadi pemimpin yang benar, maka lebih baik mengundurkan diri aja sudah. Kalau banyak rakyat terzalimi gara-gara pemimpin yang kada benar, maka sebaiknya pemimpin itu sadar dan mengundurkan diri. Karena ini amanah dan tanggung jawabnya luar biasa banyak, jutaan manusia. Watarkil khianah, dan lagi nasihat Rasul meninggalkan khianat. Jangan berkhianat kalau diberikan kepercayaan. Diulah jadi bendahara misalnya. Bendahara tugasnya menyimpan duit, menghitung duit. Maka ini hati-hati, amanah dan jangan sampai dikhianati. Dan memang rentan orang kalau lagi kada berduit itu kuat, tapi kalau sudah ada duit ini bahayanya. Kuat kada menjaga amanah atau menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang. Wahifzil jar, dan menjaga tetangga. Itu tadi sudah dalam nasihat yang pertama tadi juga ada menjaga hubungan dengan tetangga ya. Warahmatil yatim, dan sayangi kepada anak yatim. Yatim itu masih kan anak, kamu sudah gonol kada yatim lagi. Mantang-mantang inya yatim sudah ganal bana dipusut-pusut juga, karena memusut anak yatim pahalanya besar. Tapi inya sudah bujang, napa anak yatim napa lagi ya. Maka anak yatim itu adalah umur yang masih belum balik, yang kadada abah dan mamanya itu yang dikasihani, disantuni, diperhatikan ya. Walinil kalam, dan berkata yang lembut ya. Bepender usahakan kada lembut bandar juga nang kebebinian kada. Untuk laki-laki jangan dia bepender, laki-laki pindah lemah gemulai kada pantas juga laki-laki bepender gitu ya. Tegas untuk laki-laki, tapi dalam ucapan itu jangan kasar ya. Amun gayanya bepender lamah limambut itu kan bagus juga laki-laki. Wabadlis salam, dan kemudian menyebarkan salam. Bazlun itu mengerahkan, menyebarkan. Wa husnil amal, dan bagusnya perbuatan. Wa qisaril amal, qisar itu pendek, amal angan-angan. Jangan terlalu berhayal panjang-panjang. Waluzumil iman, dan melazimkan untuk iman, melazimkan iman supaya selalu terjaga. Jaga iman, karena iman ini larang harganya. Jangan sampai iman kita runtuh, gugur gara-gara sesuatu yang nilainya rendah ya. Wattafaqquhi fil Quran, dan kemudian hendaklah memahami di dalam Al-Quran. Ini wasiat Rasul juga. Wahubbil akhirah, dan mencintai akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus daripada yang pertama. Lalu ada orang bisi bini lebih dari satu, 3 bininya. Bini yang terakhir berdalil dengan walal akhiratu khairun laka minal ula. Bini yang terakhir lebih bagus daripada yang pertama. Jadi ceritanya itu ada di kitab. Orang bisi bini 3 ikung. Kalau kada salah di Hadramut itu disebutkan di kitab Habib Ali. Apa? Kitab apa? Fawaidul Mukhtarat. Jadi ada orang berangkat musafir pergian usaha. Sidin bisi bini 3 ekong. Embe itu pas bulik, lalu nang bini 3 ekong ini berabut hendak menyuruh laki berdahulu ke rumah sini, ke rumah sini, ke rumah sini. Bingung nang laki kayak apa nih, karena kan kalau kada tersalah bisa bakal lahir bercakut bininya.
Nah lalu Sidin pikir, ini kan bini ini subhanallah, bini tiga-tiganya hafal Quran, luar biasa. Lalu akhirnya ujar Sidin, gini aja, yang kawa menyebutakan ayat Al-Quran berkaitan diri masing-masing, maka itu nang aku datangi. Lalu akhirnya bini yang pertama, bini yang kedua, sampai bini yang ketiga mengeluarkan ayat masing-masing. Yang pertama mengeluarkan ayat. Nah ini yang ayatnya kedingatan. Yang kedua aja langsung. Bini yang pertengahan mengeluarkan ayat, yaitu ayatnya apa? Hafizu ala salawati was salatil wusta. Wusta artinya pertengahan. Jadi di sini syahidnya bini nang kedua, nang pertengahan itu lebih utama. Lalu kemudian yang ketiga mengeluarkan ayat tadi, yaitu surah Wadduha. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Bini nang terakhir lebih bagus daripada yang pertama. Ujar nang laki, nah nang ini nang ujur. Kenapa? Bini nang paling anom, paling bungas, paling anom itu, dan hati laki memang ke situ, cuman kan kada nyaman. Akhirnya pas mengeluarkan ayat, ya intinya itu apa ya, menempatkan ayat walaupun pada bukan tempatnya, tapi kecerdasan seseorang kawa mengempaskan ayat dengan kondisi dirinya. Seperti ada juga kisah bebinian Tuha yang mana kada bepender Sidin itu kecuali dengan Al-Quran. Jadi ceritanya Abdullah ibn al-Mubarak tulak haji. Pas ketika bulik, lalu Sidin bersinggah di tengah-tengah padang pasir, ada orang rombongan dia singgah sini itu. Sekalinya ada bebinian Tuha. Ditakuni Sidin, sekalinya jawabannya bahasnya Al-Quran berataan. Dan jawaban itu sesuai dengan yang pertanyaan. Jadi petakun siapa ngaran ikam, jawabannya ada. Itu ada dalam kitab dan ul kena hafal karena ayat Al-Quran berataan. Subhanallah. Sampai takajud Abdullah ibn al-Mubarak. Lalu pas anak Sidin datang, ditakuni, ini apa yang mama ikam ini? Ujar anak ini, mama kami ini sudah bertahun-tahun kada bepender kecuali dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sudah mendarah daging di awak Sidin, sehingga apapun yang hendak disampaikan cukup dengan mengatakan ayat, orang paham sudah maksud. Itu luar biasa. Berarti sudah apa? Mendarah daging bujur Al-Quran. Nah, kemudian wahum bil akhirat wal jaza'i minal hisabi wa khafdil janahi wa anhaka an tasubba hakiman au tukadziba sadikan au tuti'a athiman au ta'si imaman adilan au tubsida ardan. Dan selanjutnya di antara wasiat Nabi al-jaza' minal hisab itu apa? Bersiap-siap untuk perhitungan. Sudah Isya kan? Isya sudah. Kadang-kadang azan. Apa karena pertama jadi rasal kalawasan kada terdapat, jadi asa satu mata aja. Wal jaza'i minal hisab, dan apa tadi? Jaza yaitu bersiap-siap atau merasa sedih dengan akan adanya perhitungan nanti. Maka dengan ada rasa sedih itu kita lalu bersiap-siap takutan kalau pindah dihisab, dihitung kayak apa, sedangkan kita belum ada banyak bekal untuk menghadap kepada Allah. Maka disitulah kita harus jaza, ada rasa sedih, ya Allah kayak apa gini ya. Wa khafdil janah, dan kemudian merendahkan diri. Janah itu adalah sayap. Jadi maksudnya apa? Merendahkan diri kepada orang lain. Wa anhaka, dan aku larang engkau ya Mu'ad anta subba hakiman, kamu mencaci menyambati hakim, orang yang bijaksana. Autukadziba shadikan, atau engkau mendustakan orang yang jujur.
au tuti'a, dan juga aku larang engkau mentaati asiman orang yang berbuat dosa, au ta'si, atau engkau bermaksiat imaman adilan kepada imam yang adil, au tufsida ardan, atau engkau merusak akan bumi ataupun tanah. Jangan merusak lingkungan. Gali itu ditinggalkan, gali pulang tinggalkan pulang, kada memperbaiki malah merusak. Ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa usika bittiqaillahi ta'ala, dan juga kata Rasul lagi oleh Sayyidina Mu'ad, wasiat Rasul lagi apa? Dan aku wasiatkan engkau apa? Bittiqaillah, bertakwa kepada Allah, inda kulli hajarin, pada setiap batu, wa syajarin, dan pohon, wa madarin, dan apa? Yaitu tanah nang karing, tanah liat bahasa kita tuh madar ya. Adapun yang dimaksud daripada itu mulazamatut taqwa fil jami'il ahwal. Jadi ketika di hadapan batu kamu tetap bertakwa, di hadapan pohon bertakwa, di hadapan tanah nang karsa pun kamu bertakwa. Intinya apa? Melazimi kepada takwa. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja engkau berada ya. Wa antuh disalik kulli dzambin taubatan, dan hendaklah engkau membikin atau memperbaharui setiap dosa dengan taubat engkau. Jadi setiap tegawi dosa maka cepatlah bertaubat. Imbahnya bertaubat tegawi dosa pulang, taubat pulang. Imbahnya bertaubat tegawi pulang, taubat pulang. Jangan bosan-bosan bertaubat. Kalau pambah sudah gini, sudah kalau saya bertaubat lagi nambah dosa-dosa juga pulang. Jangan, tetap setiap kali tegawi dosa maka taubat, setiap kali pulang tegawi pulang, taubat pulang, taubat. Bahkan dalam sehari sampai 70 kali jangan berhenti untuk bertaubat kepada Allah. Karena di antara salah satu gangguan atau gangguan setan kepada kita, mencegah kita bertaubat kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wala tai'asu mir rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Nah, salah satu gangguan setan, godaan setan menjadikan kita putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. As-sirru bis-sirri wal alaniyatu bil alaniyah. Ketika dosa itu tergawi dalam keadaan terang-terangan, maka taubatnya juga dengan terang-terangan. Ketika dosanya tergawi dengan sembunyi-sembunyi, maka taubatnya pun juga bersembunyi-sembunyi. Jadi as-sirru sembunyi-sembunyi, bis-sirri dengan taubat sembunyi, wal alaniyatu dosa nang terang-terangan, bil alaniyati dengan taubat nang terang-terangan juga pula. Fahakadha, maka begitulah adabah, mendidik, menadab, melajari adab sallallahu alaihi wasallam ibadallah akan hamba Allah, wada'ahum, dan mengajak mereka ila makarimil akhlaqi wa mahasinil adabi. Jadi bukan hanya mengajari tapi mengajak dan juga memberikan contoh secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hambanya. Mudah-mudahan kita kawa mengikuti adab akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in, dan juga tabi'in kepada para ulama-ulama, dan kita kawa mengumpati guru-guru kita untuk berakhlak, untuk beradab sebagaimana adab mereka sampai kepada seperti adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang diajarkan, Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ini doa yang diajarkan untuk kita baca supaya selalu dibimbing untuk beradab, berakhlak sesuai dengan apa yang diajarkan, dan juga minta dijauhkan daripada yang kada baiknya.
Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah dilanjutkan pulang malam, akan Selasa akan datang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutub wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه القرآن. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabbalallahu minkum. Dan malam besok insyaallah juga majlis di Kompas di tempat ulun dimulai. Jadi sama-sama sudah untuk bulan ini pengajian-pengajian dimulai insyaallah. Jadi yang mau berhadir silahkan di rumah di Kompas.